Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofa Dehani, NIM 111905100000240, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Umi Musyarofah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Juga sholawat serta salam kepada Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang etos kerja. Manusia itu merupakan makhluk sosial, maka tak heran jika dalam memenuhi kebutuhan hidupnya saling keterikatan dengan yang lain, tidak mampu berdiri sendiri. Contohnya terdapat dalam bekerja. Dalam bekerja itu saling berhubungan antara satu sama lain. Dengan pekerjaan itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki, baik jasmani maupun rohani, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam bekerja untuk mencapai tujuan tersebut, tentu harus dilandasi dengan semangat yang tinggi serta tekad yang kuat agar pekerjaan itu bernilai dan tidak sia-sia. Nah, apa itu etos kerja? Etos bisa diartikan sebagai suatu aturan umum, tatanan dari perilaku atau sebagai jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang sesempurna mungkin. Sedangkan kerja memiliki makna sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan materialisme di duniawi saja, akan tetapi secara hakiki merupakan suatu perintah dari Allah agar menjadi seseorang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Makna etos kerja yang baik serta kualitas kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan seseorang. Oleh karenanya, etos kerja memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan pribadi seseorang ataupun kelompok. Setiap orang perlu menyadari bahwa kerja merupakan tanggung jawab yang besar. Bukan hanya bertanggung jawab kepada pimpinan ataupun manusia lainnya, namun juga memiliki tanggung jawab kepada Allah. Karena sesungguhnya apapun yang dikerjakan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Itulah sebabnya mengapa kita perlu dan harus membudayakan etos kerja yang baik. Karena etos kerja berkaitan dengan sikap, akhlak, budi pekerti, serta etika dalam melakukan suatu pekerjaan. Maka etos kerja seseorang dipengaruhi oleh cara dia memaknai pekerjaan dalam kehidupan, serta bagaimana dia memahami hakikat kerja yang dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keimanan. Pekerjaan yang paling baik. Tahukah kalian, Islam itu indah, di mana selalu memberikan pengajaran yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk memberi pelajaran kepada umatnya agar senantiasa selalu bekerja dan berusaha untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Dalam hadis dikatakan, An Rifa'ata bin Rafi'in annan Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atyabu amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, yang artinya Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, apa mata pencaharian yang paling baik? Nabi menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Diriwayatkan Al-Bazzar dan dianggap sahih oleh Hakim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa sangat tidak dianjurkan jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang cukup, tapi hanya menadahkan tangan dan berharap rezeki turun dari langit tanpa ada usaha sedikit pun. Namun, tidak dibenarkan juga jika hanya mengandalkan kemampuan usaha tanpa diiringi dengan doa, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tidak sedikit terjadi di kehidupan sekitar kita. Masih banyak kita temukan banyak yang terlarut dalam pekerjaannya tanpa sadar bahwa ada yang selalu membantunya di balik kemampuannya, atau sebaliknya yang hanya mengandalkan doa
berharap mendapatkan hasil tapi tanpa mau bekerja keras ataupun berusaha sedikit pun. Padahal Allah menciptakan segala apa yang di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia, diolah dan dikelola sebaik mungkin hingga menjadi sumber penghasilan kehidupan atau bahkan tercipta lapangan pekerjaan untuk orang lain. Allah berfirman dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, salah satunya adalah surah An-Naba ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wajalnan nahara ma'asya, yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Surah An-Naba ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya harus bekerja keras. Oleh karena itu, seorang muslim selayaknya mencari rezeki dengan sekuat tenaga dan juga diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, rezeki yang diusahakan haruslah halal, tidak hanya mengutamakan penghasilan yang banyak tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Memang, pekerjaan apapun itu tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam bekerja, sebaiknya menggunakan tangan dan kemampuan, serta sesuai dengan keahlian sendiri. Karena bekerja dengan tangan dan kemampuan sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, merupakan pekerjaan yang paling baik. Di antara hikmah dari rezeki yang dihasilkan melalui tangan sendiri itu terasa lebih nikmat daripada hasil kerja keras orang lain. Selain itu, akan menumbuhkan hidup hemat karena merasakan bagaimana susahnya mencari rezeki sendiri. Seseorang itu juga tidak akan terus-terusan menggantungkan hidupnya kepada orang lain yang belum tentu selamanya ridho dan mampu membiayai hidupnya. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dalam hubungannya dengan kehidupan dunia dan akhirat terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang sukses atau menang, yaitu mereka yang lebih menyibukkan dirinya untuk kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Yang kedua, orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang lebih menyibukkan dirinya untuk kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat. Yang ketiga, orang yang berada di antara keduanya, yaitu mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.